ban- bantalan, penambat, sama relnya itu sendiri. Jadi mungkin untuk sesi kali ini mungkin bentar aja karena emang dari ketentuannya itu udah ada semua gitu. Jadi mungkin yang saya jelasin yang eh, lebih intens tuh yang terbaru yaitu di pembebanan struktur pada jalan rel itu sendiri. Mungkin bisa dilihat yang pertama itu perencanaan dari balas. Kan udah pada nentuin semua tonasenya kan. Tiap tahun itu pada masuk klasifikasi kelas jalan mana. Ini mungkin saya ngambil contohnya dari perhitungan tutorial sebelumnya itu dia menggunakan kelas 3 yang mana kalau kita lihat dari tabel ini kelas 3 itu berarti dia tebal balas atasnya tuh 30 cm dan lebar bahu balasnya 40 cm. Terus ada ketentuan juga tuh di PM60 itu tidak boleh lebih curam dari 1:2. Jadi 1:2 ini kemiringannya, syarat kemiringannya tidak boleh lebih curam dari 1:2 gitu. Terus untuk sub balas sendiri, untuk tebal lapisan 50 cm, lihatnya dari mana? Kalian bisa cari di eh, materi perkuliahan atau di Google biasanya. Itu kita lihat di sini untuk bagian dari sub balas sendiri itu kan D2 ya. Itu kita klasifikasi lagi, kelas jalannya kan 3. Untuk D2 sendiri tuh tebalnya berarti 15 sampai 50 cm. Nah, di sini saya ngambilnya yang terbesar. Nanti kalian juga terserah mau ngambilnya tebalnya berapa, cuman di sini saya ngambil maksimumnya gitu. Yang penting masih di dalam range 15 sampai 50 cm. Untuk sesuai untuk klasifikasi kelas jalan itu sesuai dengan tonase yang kalian udah hitung gitu. Ini saya contohin di kelas jalan 3. Terus ada lagi nih, syarat kemiringan lerengnya itu tidak boleh lebih curam dari 1:1,5. Itu bisa dilihat dari PM60. Nanti kalian baca aja di situ. Itu semuanya udah ketentuan. Terus untuk bantalan sendiri, yang mana itu jarak bantalan yang dipakai itu 60 cm atau 600 mili. Itu bisa dilihat dari tabel ini. Jenis bantalan dan jarak antar sumbu bantalan. Jadi antara jarak bantalan satu ke bantalan lainnya itu sekitar 60 cm atau 600 mili. Untuk lebar lajur 1067 mili. Di sini saya memakai jenis bantalnya beton. Terus untuk sambungan relnya itu dia jadi untuk simpelnya ketika dia panjang rel udah 25 meter itu dia nanti bakal disambung dengan rel lainnya gitu. Jadi di sini bakal timbul celah di yang dibuat dari untuk sambungannya itu gunanya untuk apa? Karena kan dari besi sendiri tuh ada pemuaian ya. Jadi dia kalau kondisi tertentu itu dia bisa memanjang ataupun memendek. Jadi makanya dia dikasih celah eh, untuk antar sambungannya itu. Itu dia pakai rumus ini. G sama dengan L dikali lambda dikali 40 kurang T ditambah 2. L-nya itu apa? L-nya kan panjang rel. Panjang rel itu per 25 meter. Lihatnya dari mana? Lihat aja di peraturan menteri yang PM60 itu atau PD10 itu ada juga. Terus nilai alfa ini atau koefisien muai relnya itu saya ngambil di 0, sekian. Ini lihat dari mana? Ini sebenarnya lihat di Google pun bisa gitu. Kalian cari nilai koefisien muai rel gitu. Itu nilai segini. Itu udah saya kaliin. Terus suhu saat pemasangan rel. Ini saya pakai 44 yang maksimum karena saya memakaikan panjang relnya 25 meter kan. Terus di sini saya mengambil suhu maksnya yaitu 44 derajat Celcius. Terus lanjut ke ngitung celahnya. Celah yang rel yang akan dibuat itu 0,6 mili. Ini udah saya hitung sesuai dengan rumusnya sendiri. Jadi nanti kalian tinggal nyesuaiin aja. Terus, nah ini yang mungkin bisa dibilang yang baru tahun ini ya. Itu pembebanan struktur jalan relnya. Yang mana di sini kita cari
eh lokomotif. Kenapa di sini lokomotif? Karena bisa dibilang di sini coba kita lihat sendiri itu kan kita terdiri dari stand formasi ya. Kita lihat coba. Lihat di bebannya. Di sini kita bakal cari yang paling berat beban dari lokomotifnya. Kenapa? Karena di situ bisa dibilang kita ngitungnya di saat rel itu kritis gitu. Maksudnya gimana? Karena kalau ditimpa 108 ton aja kuat, apalagi yang di bawahnya gitu. Maksudnya yang lebih kecil pun pasti kuat kan. Kalau kita udah ditimpa 108 ton aja kuat gitu. Jadi konsepnya mungkin konsep simpelnya seperti itu gitu. Terus di sini untuk stand formasi saya kebetulan di sini yang paling berat tuh ada satu itu di CC205. Jadi mungkin dari teman-teman juga udah pada tahu untuk dari kode CC sama BB itu apa. Jadi untuk CC sendiri tuh terdiri dari tiga gandar nih. Contohnya tiga gandar tuh apa? Jadi ya lihat aja sebenarnya ini kayak hmm, kalau kalian tahu kayak tiga sumbu di kendaraan gitu, kendaraan biasa. Terdiri dari tiga gandar kalau untuk CC itu sendiri kodenya. Yang mana bisa dilihat ini terdiri dari dua bugi. Bugi itu apa? Cari sendiri aja di Google itu sebagai alat penggerak dari lokomotif itu sendiri. Bukan hanya lokomotif juga, bugi juga terdapat pada gerbong-gerbong di belakangnya gitu. Ini bugi. Bugi itu kesatuan dari seluruh yang bakal kita hitung nanti. Terus kalau untuk BB sendiri, itu dia terdiri dari dua gandar. Ini contohnya, dua gandar kayak bisa dibilang dua sumbu gitu. Dua gandar tuh, beda. Terus karena di sini yang paling berat saya ada di CC205, jadi ya saya bakal ngitung yang tiga gandar contohnya. Yang mana di sini saya masukin beratnya itu 108 ton, paling beratnya. Terus kita bagi dua untuk gaya buginya, karena di sini bisa dilihat kan kita ada dua bugi ya, satu dua. Jadi dibagi dua pendistribusian bebannya ya. Terus untuk gaya gandar, kenapa dibagi tiga? Ya disesuaikan karena CC sendiri kan terbagi dari tiga gandar, makanya dibagi tiga gitu. Kalaupun nanti ada yang paling beratnya BB, dua gandar, berarti nanti dibagi dua. Jangan bingung ya guys di situ. Terus gaya roda statis ini dibagi dua lagi. Itu berarti dia nilai gaya statisnya itu atau beban statisnya itu 9 ton. Yang mana kalau dikonversi ke kilo itu 9.000 kilogram. Terus kita cari lagi kecepatan strukturnya. Kecepatan struktur sendiri kan 1,25 kali V Vmax ya. Di sini kan saya makainya Vmax-nya 100 km per jam karena kelas jalan saya kan 3. Saya kaliin 1,25 dapatnya 125 km per jam. Terus faktor dinamis. Faktor dinamis ini pakai rumus Talbot. Bisa dilihat juga di materi perkuliahan nanti ya. Kalau udah masuk eh, ini ini rumus Talbot IP sama dengan 1 plus 0,01 kali 0,62 V. V-nya V struktur ya, yang dimasukin dikurang 5. Ini udah saya masukin rumusnya. Didapat 1,725 untuk faktor dinamisnya. Karena di sini kita mau nyari beban dinamisnya. Untuk beban dinamis sendiri itu rumusnya gaya statisnya, gaya roda statis, dikali IP. IP ini yang tadi yang kita cari itu faktor dinamisnya. Ya udah tinggal dikaliin aja. Itu didapat sebesar 15.525 kilogram. Untuk beban ini dipastiin udah kilo ya, teman-teman. Jadi ke bawahnya itu udah sama semua satuannya. Terus untuk modulus kekakuan ini 180 kilogram per sentimeter kuadrat. Dapatnya dari mana? Ini saya dapat dari beberapa jurnal yang udah dicari dan nilainya 180. Nanti dicari juga aja kalau emang nggak percaya.
nilainya. Terus untuk modulus elastisitas rel itu sendiri itu sebesar 21 kali. Ini bisa dilihat juga di materi perkuliahan kalau emang teman-teman bingung atau udah dapat gitu. Nah ini, modulus elastisitas rel itu sebesar 2,1 kali 10 pangkat 6 atau 2.100.000 kilogram per sentimeter kuadrat. Ini juga udah saya eh, sesuaikan. Terus momen inersia rel 2.346 cm pangkat 4 itu dapat dari mana? Dapat dari tabel yang udah ada di PM ini. Lihat di sini aja. Oh iya, sebelumnya sebelum kalian masuk ke perhitungan pembebanan ini, itu kan kalian bakal nentuin ya tipe rel yang bakal digunain. Kalau kelas jalan 3 kan ada tipe rel yang bakal kita gunain. Itu tinggal dipilih aja gitu. Misal R54, R50, sama R42. Jadi tinggal kalian pilih aja mau R42, R50, atau R54. Semakin gede nilai R-nya itu bakal mempengaruhi kualitasnya. Jadi semakin gede bakal semakin bagus. Cuman di sini kita bakal ngecek di R54 karena uh, kalau kalian pakai R50 pun nggak apa-apa. Itu juga sebagai pertimbangan dari segi ekonomis ya. Jadi ya kan kualitas kan berbanding lurus dengan harga ya. Jadi semakin bagus kualitas akan semakin besar harganya gitu. Jadi kalau kalian pakai R50 atau R42 pun nggak apa-apa gitu. Cuma nanti bakal dicek kira-kira dibandingkan dengan tegangan izinnya ini oke nggak? Kalaupun nggak oke ya berarti kita harus naikin dari segi kualitasnya gitu, dinaikin R-nya. Terus, oh ya nyari inersia ya, ini didapat dari sini ya. Karena saya gunain R54 itu nilainya berarti 2.346 cm pangkat 4. Ya udah masukin ke sini. Terus kita nyari damping faktor. Damping faktor itu nanti yang bakal berkaitan dengan beban-beban yang bakal dihitung nanti. Itu rumusnya ini nih, nilai lambda itu. Nilai lambda itu damping vektor sama dengan akar pangkat 4 dikali K per 4 kali E kali I. E-nya modulus elastisitas rel dan I-nya inersia. Ini didapat 0,009 sekian gitu. Terus kita masuk ke baru ngitung bebannya nih, beban dinamis dan momen maksimumnya. Itu untuk rumus YM sendiri itu atau beban dinamis sendiri itu bisa kalian juga lihat di materi perkuliahan. Ini YM, MM, sama PM. Yang mana YM itu PD beban dinamis dikali lambda damping vektornya per 2K. K-nya kan modulus kekakuan relnya itu sendiri. Terus nilai MM, PD per 4 kali lambda. PD-nya beban dinamis per 4 kali lambda damping vektornya. Terus yang terakhir tuh PM, K dikali YM. Ya udah langsung kita lihat di uh, sini gitu. Untuk nilai YM, MM, ataupun PM. Ini udah saya kaliin semua. Pastiin juga satuannya jangan ketuker, teman-teman. Terus kita ngitung reduksi momennya. Itu kenapa saya pakai reduksinya 0,82? Karena kan saya pengaruh gandar ini lokomotifnya pakai CC. Nanti kalau kalian menggunakan yang lokomotif BB itu dia mengambil reduksi momennya itu di 0,75 dikali si momen maksimumnya. Terus kalau dia bisa diasumsikan tanpa pengaruh gandar, itu nilainya 0,85. Karena di sini udah jelas makainya lokomotif CC, makanya di sini saya pakai 0,82. Kalau dikaliin yang dapat hasilnya sekian 32.000 325.000 kilogram per senti. Lalu tahanan momen dasar ini juga saya dapat dari jurnal-jurnal terkait dengan struktur jalan rel 315 cm kubik. Lalu kita ngitung tegangan lenturnya.
tegangan lentur atau tegangan lentur di relnya itu sendiri gitu. Yang mana rumusnya itu reduksi momen yang udah kita hitung sebelumnya MA dibagi dengan WB itu sendiri. Makanya di sini bisa didapat 1033 sekian. Lalu tegangan dasar rel. Ini yang bakal kita bandingin dengan tegangan lentur atau S-base ini. Yaitu 1097,7. Didapatnya dari mana? Itu kita dapat dari tabel juga. Nih, tabelnya. Ini dapat dari mana? Coba cari aja di PM atau PD10 itu ada semua. Karena di sini saya kelas jalannya 3, lalu menggunakan jenis relnya R54, berarti tegangan dasar rel saya yang pakai itu 1097,7 kg per cm kuadrat. Lalu kita bandingkan. Pokoknya tegangan lentur atau S-base ini harus lebih kecil dengan tegangan dasar rel, karena bisa dibilang tegangan dasar rel ini eh, tegangan izinnya, tegangan dasar izinnya. Kalau dia melewati berarti dia dalam segi kualitas itu belum memenuhi untuk menahan beban di atasnya gitu. Makanya kalaupun nggak memenuhi berarti kalian harus naikin dari segi kualitasnya, dari segi nilai R-nya gitu. Di sini udah saya bandingin itu tegangan lentur yang udah saya hitung S-base harus lebih kecil dari tegangan dasarnya. Di sini udah oke. Lalu kita eh, ngecek lagi nih tegangan izin untuk kelas jalannya. Yang mana ada juga ini untuk eh, rumusnya itu MA dikali dengan Y. Ini teman-teman. MA dikali dengan Y per inersia itu sendiri. Jadi kalau di materi perkuliahan tuh dia ada diagram alirnya tuh. Ketika kita udah mereduksi si momen maksimumnya atau nyarinya MA-nya, itu langsung kita cari ada dua parameter. Ini tegangan dasar izinnya, lalu ini tegangan dasar relnya. Yang mana kan kita nyari di yang S base kan udah kita cari nih, yang MA per WB. Sedangkan yang tegangan ini yang belum dicari nih. Makanya di sini kita cari MA dikali Y per IX atau inersia. Ya udah, kita masukin MA-nya yang 325.000 sekian, lalu dikali dengan nilai Y-nya itu 7,62. Dapat dari mana itu? Bentar. Dapat dari ketentuan juga dari PM60 ya. Nih, Y-nya 76,2 mm. Kenapa di sini 7,62? Karena udah dikonversi dijadiin senti. Jadi dibagi 10, jadi 7,62 cm. Hasilnya sekian, 1057,41 kg per cm kuadrat. Lalu kita bandingkan lagi sama tegangan izin kelas jalan yang udah ada di tabel. Nih, kita bandingkan. Kira-kira udah sesuai belum tegangan izin kelas jalan tabel? 1663. Nih, tegangan izin kelas jalannya. Karena kelas jalan saya 3, jadi saya memakainya 1663 kg per cm kuadrat. Yang mana sama juga konsepnya kayak yang di atas. Nilai izin kelas jalan yang udah kita hitung pakai rumus itu, yang momennya sudah direduksi, itu harus lebih kecil daripada tegangan izin kelas jalan yang ada di tabel ini. Konsepnya sama juga, kalaupun memang dia tidak memenuhi, maka kita harus memperbesar kualitasnya si tipe relnya itu dari jenis relnya. Kita naikin kualitasnya atau kita naikin R-nya. Di sini udah saya cek juga ternyata oke. Jadi berarti tipe tipe jalan rel R54 itu bisa digunakan pada perencanaan struktur rel pada tutorial ini gitu. Terus ada juga untuk kalian penggambaran dari cross. Di sini kalian bisa cari juga untuk sumbernya, tabelnya itu di PD10 cari aja. Itu dia ada juga untuk eh,
dimensi dari balas, subbalas. Ini lihat aja eh, dari notasi-notasinya, kalau A itu apa, kalau B itu apa, K2, K1, C itu bisa dilihat. Nanti ketika kalian bakal gambar crossnya itu kan eh, ikutin aja dimensi ini. Untuk K1, K1 kan lebar bahu subbalas atasnya ya. K1 itu 240 sampai 270. Itu diatur aja nanti. Yang penting masih di dalam range tersebut gitu. Lalu untuk K2 ini lebar bahu subbalas yang bagian bawahnya. Lalu untuk D2 tebal dari subbalas, D1 untuk tebal balasnya. Lalu untuk B-nya itu, oh ya ini dihitungnya dari CL lah. Jadi center line. Jadi kalau mau ngitung dari K1, mau ngitung lebar dari subbalasnya, berarti kan bisa dikali dua aja. Itu nanti diatur aja sama teman-teman. Mungkin, oh iya satu lagi, dari komponen jalan rel itu ada penambat. Penambat tuh nanti yang bakal terdiri dari yang eh, kalian cari aja di PM. Itu udah ada ketentuannya juga. Jadi itu sementara nggak ada perhitungannya, jadi kalian tentuin aja. Oke, mungkin sekian. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Izin bertanya bang. Iya, Sebelumnya perkenalkan nama saya Ridho Firmansyah bang. Untuk penggunaan welok bang, beban lokomotif itu kan digunakan beban lokomotif terbelah, tapi kan ada stand formasi yang ditarik dua lokomotif itu nggak berpengaruh bang. iya, itu diambilnya satu aja. Jadi kalaupun emang dia terdiri dari dua lokomotif, kita ambil di bagian satunya aja gitu. Misal kalau saya ditarik dari lokomotif yang CC203 itu dua, berarti diambil satu aja. Jadi 108 ton aja gitu. Oke bang, terima kasih banyak bang. Oke, ada lagi? Oh, izin bertanya Bang. Iya, kenapa? Oh, sebelumnya izin perkenalkan diri Bang. Nama saya Boy Bang. Saya mau nanya di bagian panjang rel setiap sambungannya tadi kan Abang bilang 25 meter ya Bang. Nah, itu kan di tabel yang Abang tunjukin tadi itu ada 25 sampai 100 kalau nggak salah Bang. Nah, itu kita nentunya sendiri atau berdasarkan apa ya Bang? Atau kita ngambil yang 25 meter juga Bang untuk tugas ini Bang? Tadi di panjang rel lah. Coba kita cari panjang rel. Iya Bang. Sebenarnya nih eh, dia tuh ada kayak peraturannya di PD 10. Nanti coba aja dibaca gitu. Karena di sini sementara saya memakai 25 meter, Boy. Jadi mungkin nanti eh, kalau kalian memakai 50 meter, kan pasti ada pertimbangannya. Nanti coba aja disampaikan ke asistennya gitu, Pak. Saya memakai 50 meter karena ini gitu. Oh, oke Bang. Baik Bang. Karena emang lumayan banyak deskripsinya dari untuk panjang rel ini sendiri gitu. Bisa dilihat dari PD 10 aja nantinya. Ada lagi ya kira-kira? Atau udah cukup? Dari saya cukup bang.
Ya sebenarnya untuk yang struktur rel untuk bab 5 ini itu udah ada ketentuannya semua, guys. Jadi tinggal dicari aja di peraturan-peraturan udah kami lampirkan itu di soal kalian. Jadi tinggal dieksplor aja. Kalau emang ada yang lebih terbaru dari perhitungan ini, nggak apa-apa disampaikan aja ke asistennya. Yang penting ada pertimbangannya gitu. Mungkin udah sih. Ada yang lain lagi nggak kira-kira? Mungkin yang terbaru dari tahun ini itu ada dari kita pertimbangkan juga dari pembebanan strukturnya gitu. Sisanya sama semua kayak tahun kemarin. Ada lagi kira-kira? Cukup bang. Oke, udah mungkin sekian ya untuk tutorial bab 5 kali ini. Eh, Semangat untuk teman-teman yang mau ngerjain bab 5. Bab 6 juga kelarin juga semuanya lah. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bang, malam, terima kasih terima Bang. kasih banyak.